Tapi saya mau anak saya itu yang masih suci 6 tahun ada di tempat yang lebih layak bersama bapaknya. Dan saya tidak akan memutus perempuan itu sebagai perempuan yang melahirkan Marco. Saya tidak akan memutuskan haknya. Tenang aja. Saya masih punya hati nurani. Tapi kalau ini masih udahlah. Silakan preskon. Ini Mbak, saya nggak mau bicara panjang lebar, tapi gini, saya akan perjuangkan hak asuh Marco di saya, ya, saya akan perjuangkan mati-matian, saya akan kejar terus sejauh mana mereka, ya, tapi saya masih punya hati nurani, ya, ketika Marco di saya tidak akan pernah memutus haknya dia sebagai perempuan yang pernah melahirkan Marco, nggak akan pernah. Saya juga punya hati nurani. Buktinya kan yang dulu saya pernah bawa Marco, saya bukan untuk menceraikan dia. Ingat dong, otakmu dipakai. Saya bawa Marco bukan untuk menceraikan kamu, tapi cuma untuk memberikan kamu pelajaran. Ya, memberikan kamu pelajaran. Sadar akan perbuatanmu. Toh saya cuma mengamankan Marco, cuma membuat dia kasih pelajaran, tapi Marco saya bawa lagi kan. Hah? Apa kabar tuh yang tahun 2019? Istri orang email ke saya. Itu kalau istri orang nggak email ke saya nggak akan pernah tahu dia nonton konser Ed Sheeran. Memang sih sama teman-temannya, cuma kan sama suaminya itu ibu. Itu kan yang muncul akhir surat pernyataan yang kedua. Beda. Sebenarnya itu meskipun tetap mengganjal di hati, sebenarnya udah saya tutup. Tapi kenapa diulang lagi? Dengan laki-laki yang berbeda. Ya. Itu baru yang peristiwa yang fatal ya, belum yang kecil-kecil. Makian-makian yang saya terima. Netizen kan udah tertutup semua tuh dengan isu yang dia hembuskan kan. Yang mau dibungkus dengan semua keyakinan. Ya kalau memang saya posting apapun suka-suka saya dong. Mau gaya saya lagi komedi, mau gaya saya katakanlah lagi kasar, suka saya dong. Toh saya posting, ya saya posting aja, nggak ada menyebutkan merek atau apa, ya jangan tersinggung kalau memang nggak merasa. Iya, ya kan, bebas kan orang beropini, kan apa namanya kehidupan di masyarakat di dunia ini kan bisa berwarna-warna. Ya kalau jangan tersinggung apa yang saya posting. Saya kan tidak sedang mendirect ke satu merek. Mas, kalau seandainya nih Mas, ternyata putusan pengadilan, kita sih berharapnya Marco bisa bersama-sama ya untuk menjaganya. Kalau seandainya Enggak, pokoknya putus ke pihak sana, gitu. udah deh. Pokoknya saya nggak mau bayangin. Saya akan perjuangkan Marco, hak asuh Marco di saya, udah. Itu aja. Saya akan buktikan sampai ke ujung manapun unsur itu masuk di dia tuh, di mereka ya, di mereka. Saya boleh menduga dong, mereka kan percaya diri karena masih sumber kekuatan itu ya kan masih ada. Ya apalah itulah istilahnya. Udah, mereka mau preskon, silahkan preskon. Ya, silahkan tunjukkan kekuatan kalian. Ya seperti kalian tunjukkan ketika sidang mediasi. Saya dikepung sama 7 lawyer loh, sidang mediasi. Dikepung sama 7 lawyer, ya nggak tahu ya itu SOP-nya dari mereka atau kayak gimana. Cuman saya orang bodoh nih, lu kasus perceraian ngapain pakai 7 lawyer sih? Fungsinya apa sih? Hah? Harusnya nih yang pakai 20 lawyer tuh harusnya saya tuh. Mereka tujuan harusnya saya pakai 20 lawyer. Harusnya ya. Karena apa? Saya sedang memperjuangkan Marco. Ya kan? Tapi apa? Waktu sidang mediasi yang akhirnya saya ketemu dengan perempuan itu, saya cuma didampingi 1 lawyer dan 1 ketum LBH. Pada saat itu belum Mas Arjana. Ya, tapi lawyer saya cuma 1. Mereka 7. Bajunya keren-keren. Mantap. Bajunya keren-keren, seragam semua, putih-putih, ganteng-ganteng. Dikepung 7 lawyer saya.
Ya saya nggak, ya cuma sekali lagi saya orang bodoh, cuman orang bodoh ini berhak menilai ngapain sidang perceraian pakai apa sih yang mau kalian tunjukkan? Hah? Hah? Menghadapin dia sama Carlos doang loh pakai 7 lawyer. Ya sama Carlos doang ini yang kalian anggap miskin, ya kan? Yang kalian anggap nggak punya uang, yang kalian anggap nggak punya harta. Kepung pakai 7 lawyer tuh mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Nggak selesai ya. Pukulin saya sekalian. Udah itu yang saya tunggu malah. Itu yang saya tunggu. Pukulin saya. Kalian kan punya ya, ya kan? Saya tahu ketika saya muncul saya muncul di media, saya yakin mereka kesel. Mereka kesel. Udah, nah kalau udah mukulin saya, hilangkan nyawa saya. Biar saya berhenti bersuara. Jangan. Udah itu. Jangan cuma mukulin saya, tapi hilangkan nyawa saya supaya saya berhenti bersuara. Itu pesan saya. Mas, ini statusnya Mbak Ayo apa? Ha-ha. ya tadi pagi. Bacain. Masih aman atau Tanda tangan. Apa? keluar dari rumah yang sekarang karena kan itu haknya Marco katanya. Biarin aja. Udah biarin aja. Masih tinggal di rumah yang Apa? Udah tenang aja, saya udah bentar lagi udah cabut. Udah biarin aja. Dia memang harus mengeluar. Ini Mbak, saya tidak akan menanggapi yang tidak substansi, yang tidak substantif. Ya, ha. Karena saya tegak lurus sama apa yang sedang mau saya bongkar. Udah, itu aja. Dia mau nulis apa nggak akan saya tanggapi. Terus apa lagi? ini yang pada tangan Mas. Ah, Tangan surat karena dia mau menghibahkan rumah itu untuk ya sabar dong. Apapun mau tanda tangan, mau tanda terima, mau tanda mata, mau tanda lahir, sabar dong. 3 bulan kalian ya, saya bilang kalian nih, kalian pisahkan saya dengan Marco 3 bulan. Sabar dong. Kok saya disuruh ngikutin permainan mereka terus? Hah? Kok saya dipaksa untuk ngikutin permainan mereka terus? Di mana otaknya? semuanya dipisahkan. Saya tahu ini mereka tonton, mereka kesel makannya. Hilangkan nyawa saya biar saya nggak bersuara lagi. Dah itu pesan saya buat kalian. Dah itu aja. Ketika nyawa saya kalian hilangkan, kalian sudah meninggalkan jejak se-Indonesia Raya berarti. Karena data-data mereka ya yang saya duga-duga ini udah saya serahkan ke orang-orang yang saya percaya. Bahkan ke pihak yang berwenang. Marco masih butuh Mas. Apa? Marco masih butuh Mas ya Mas sebagai ayah. Dan kalau terjadi apa-apa dengan saya yakin Marco bangga dengan saya. Karena dalam hati kecilnya, batinnya yang sudah dipisahkan ini dengan ayah kandungnya secara paksa, dia akan bangga apa yang saya lakukan. Saya yakin itu. Karena saya sedang memperjuangkan dia ini. Itu. Jadi saya sudah simpan dan saya sudah kasih ke data-data yang orang-orang yang ini saya tahu Mbak, ini saya lagi dipantau dan hampir selalu diikutin. Ini ada intelnya dia. Udahlah. Cuma kan mereka mau bantah itu. Udahlah. Tahu saya. Makanya udah, kalau mau buat saya berhenti bicara, hilangkan nyawa saya. Tapi data kalian udah saya serahkan semua. Jadi itu untuk pesan jika terjadi apa-apa sama saya, ini kan peristiwanya kan terus berangkai kan? Ya kan? Dan saya sedang mau membongkar ini kan. Tidak ada saya tidak punya masalah di tempat lain. Cuman satu ini aja nih yang mau saya bongkarkan. Jadi rangkaian peristiwa itu nggak akan lari gitu. Makanya kalau jika terjadi ada apa-apa sama saya, ya udah di lingkaran itu aja. Dan semua data-datanya udah saya pegang dan saya kasih ke orang-orang yang tepat untuk nanti menindaklanjuti jika ada apa-apa dengan saya. Ini saya ngomong begini nih, ntar si perempuan nih atau pihak Hana nih pasti akan bilang nih, gue jawab dulu nih ya. Ya Mak Karos lebay, lebay gimana? Lebay gimana Pak, Bos? Hah? Kalian sedang melakukan itu kok. Berbagai cara untuk nyusup ke saya, mau dari media sosial, mau dari seputaran saya. Boleh dong, saya juga pantau-pantau. Gitu. Mas kan sudah punya bukti kuat. Kenapa nggak dilakukan pasal perzinaan aja? Apa? Pasal perzinaan kan ada, maksudnya berkumpul apalagi
apalagi bawa anak di situ gitu. Ini Mbak, berbicara pasal perzinahan, ya mohon maaf. Menurut saya itu menurut saya agak rancu dalam hal pembukti. Tadi saya mau menjelaskan. Sebenarnya saya bisa menjelaskan. Cuman kalau untuk yang bahas ini, Nanti aja. ya, gitu. Tapi si perempuan itu pernah bilang apa namanya, kalau kalau kasih bukti yang kuat lagi dong. Bukti-bukti kamu tuh nggak akan mempan di saya di pengadilan. Dah tuh, gue spill tuh. Bukti-bukti kamu tuh nggak akan mempan di saya di pengadilan. Kalau mau kasih bukti yang kuat lagi dong. Oh, dia nantang. Dia ngomong gitu. Dah, dia ngomong gitu. Siapa tuh bertanya dong? Wih, kuat juga nih. Apa nih yang buat dia kuat? Nah, itu kan. Bukti-bukti kamu nggak akan mempan sama saya di pengadilan. Tuh, gue tebelin lagi tuh. Itu sempat statement itu ya Mas. Lewat chat. Oh, Tuh. chat enggak? Berarti ayo rekan-rekan di pengadilan mohon atensinya karena seseorang sudah berucap begitu. Bukti-bukti kamu tidak akan mempan buat saya di pengadilan. Pengadilan itu lembaga resmi loh, ya. Dan masalah saya ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi dia sudah mengeluarkan statement itu. Bukti-bukti kamu nggak akan, gue lagi sekali lagi ya. Bukti-bukti kamu nggak akan mempan di saya, si perempuan itu bilang. Siapa tuh bertanya dong, lo kok bisa nggak mempan? Ya kan, gitu. Jadi tolong atensinya pada pihak yang berwenang. Dah. Harapan dan pesan untuk pihak sana apa nih? Cuman untuk Marco udah. Otak saya cuma untuk Marco dan Marco. Marco tetap meskipun ini 3 bulan ya nak, Tor tetap janji Tor akan Tor tepati, Tor tetap akan jemput Marco. Ya nak ya, nanti kita senang-senang lagi berdua. Ya, tapi tenang aja nak. Tor tidak akan memutus haknya Bubu sebagai perempuan yang melahirkan Marco. Ya, Tor tetap punya hati nurani. Bagaimanapun juga, Bubu itu perempuan yang melahirkan Marco. Ya, ketika kita berdua berdua nanti, Tor tidak akan memutus haknya bubunya Marco. Dia tetap perempuan yang melahirkan Marco. Itu aja nak, ya. Tetap setia tunggu Tor pasti jemput Marco. Ya nak ya, Tor selalu sayang sama Marco. Tunggu Tor. Amin. Karena jejak digital kan pasti nggak akan hilang. Marco Ya. pasti akan nonton ke depannya Ya, nggak, perjuangan. ya. Itu. Nah nih. Ya. Kan mereka mau preskon. Saya cuma mau bertanya aja ya. Saya cuma mau bertanya aja nih. Bertanya ya, tidak nuduh ya. Bertanya aja nih. Jika emang mau dibalut semua dengan ketaatan, dengan keyakinan, kira-kira pantas nggak orang yang membalut dengan ketaatan itu kalian deh yang di rumah, baik kalian seorang istri atau seorang suami, kira-kira pantas nggak melihat pasangan kalian berfoto seperti ini tanpa persetujuan kalian, tanpa sepengetahuan kalian, tapi akhirnya kalian dapatkan ini. Saya cuma bertanya, apakah ini masih bisa diartikan ini pertemanan? Berteman. Sampai detik ini masih Statusnya masih istri. Ya. Dah, itu aja. Statusnya masih istri. Pantas nggak berfoto seperti ini? Ini bukan di lokasi syuting. Dua-duanya bukan seorang seniman seperti saya, bukan. Saya cuma mau bertanya aja nih, pantas nggak? Pantas nggak ini? Bertanya aja, pantas nggak? Dah, itu aja tuh pertanyaan saya tuh. Ya, silahkan kalian yang selama ini menganggap saya kasar, saya arogan, saya apalah, terserah kalian. Tapi saya cuma mau memperjuangkan Marco, anak saya, supaya Marco bisa diselamatkan dan dia ada di tempat yang lebih layak, yang tidak tercemar. Itu aja tujuan saya selama ini. Bukan cuma untuk mengatasnamakan anak, enggak. Tapi saya mau anak saya itu yang masih suci 6 tahun ada di tempat yang lebih layak bersama bapaknya. Dan saya tidak akan memutus perempuan itu sebagai perempuan yang melahirkan Marco. Saya tidak akan memutuskan haknya. Tenang aja, saya masih punya hati nurani. Tapi kalau ini masih
Udahlah. Silakan preskon.